DPRD Kabupaten Ngawi pada Kamis 12 Juni 2025 menggelar rapat paripurna untuk mendengarkan nota pengantar laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Ngawi tahun anggaran 2024, sekaligus pandangan fraksi-fraksi DPRD setempat. Dalam rapat paripurna yang dibuka langsung oleh Ketua DPRD Ngawi, Yuwono Kartiko tersebut, salah satu fraksi yakni fraksi DPRD PDI Perjuangan memberikan apresiasi atas pencapaian Kabupaten Ngawi mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP 12 kali berturut-turut dari BPKRI. Namun demikian, pihaknya tetap mendorong pengelolaan keuangan daerah lebih baik lagi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, fraksi PDI Perjuangan mengingatkan pemerintah daerah untuk merencanakan anggaran keuangan secara baik, dilaksanakan sesuai peruntukannya, dan dipertanggungjawabkan secara jujur, tepat sasaran, wajar, dan transparan. Sementara itu, Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono usai rapat paripurna kepada awak media menjelaskan terkait minimnya kontribusi perusahaan daerah kepada pemerintah kabupaten. Salah satunya Perusda Sumber Bakti. Bupati Oni menilai Perusda Sumber Bakti masih dalam proses untuk lebih mandiri. Begitu juga dengan permasalahan di PDAM yang harus dibenahi. Di antaranya belanja pegawai yang terlalu besar, serta belum adanya pembeda pelanggan kategori masyarakat berpenghasilan rendah, menengah, dan sejahtera. Yang pertama, penyertaan modal kita ini kan dari tahun seingat saya 2017 ya. 2017 waktu itu 1.500 dan 1 miliar. Ya, itu memang dalam masa perbaikan struktur di Sumber Bakti karena karyawannya banyak. Kita selesaikan permasalahan-permasalahan terkait pegawai dan sebagainya. Terus kemudian ada beberapa utang dan lain sebagainya kita selesaikan, rampung. Akhirnya menyedot penyertaan modal itu. Nah, setelah pasca Covid 2021 kita memang sengaja tidak menyertakan modal lagi kepada Sumber Bakti karena kita harapkan untuk bisa mandiri. Nah, waktu itu kemandirian itu diperoleh dari penyewaan aset Sumber Bakti. Nah, karena aset ini di peraturan yang baru, peraturan bupati yang baru, karena atas arahan daripada BPKRI, aset yang dulunya milik Sumber Bakti sekarang milik pemerintah daerah, dan pinjam pakai itu sudah tidak diperkenankan lagi. Ya, jadi aset itu tidak kemudian digunakan oleh Sumber Bakti kemudian disewakan lagi, itu tidak boleh. Ya, kalau itu digunakan oleh Sumber Bakti, maka Sumber Bakti menyewa kepada pemerintah daerah. Itu akhirnya pos itu akhirnya hilang ya. Terus terkait ya karena modalnya kemandirian itu tadi belum mencukupi untuk kegiatan ekonomi produksi yang lain, kayak ya pendapatannya tinggal segitu. Jadi penjualan beras, saya rasa dari penjualan beras itu aja. Kalau menurut saya dari keuntungan ini karena pemotongan dari biaya operasional pegawai juga. Pengusaha yang PDAM, PDAM kan juga belum ada setorannya. Jadi ini PR kita di perusahaan daerah, terutama PDAM dan Kota ini, karena belanja pegawai ini lebih dari 52%. Belanja pegawai lah, kita mencoba mentransformasi kegiatan di sana itu. Kalau kita sebagai pelaku usaha, bagaimana kita mengefektifkan pegawai yang sudah terlanjur besar ya, atau sudah terlanjur banyak ini seperti apa? Ada dua memang. Satu, ya dikurangi pegawainya. Yang keduanya ditingkatkan pendapatannya atau labanya. Nah, kita sepakat ini mulai melakukan kajian-kajian
untuk kemudian laba dari Perumda ini bisa lebih banyak, sehingga belanja pegawainya diharapkan ke depan bisa di bawah 40%, minimal ya 35 atau syukur-syukur bisa 40%. Sementara itu terkait Silpa 28 miliar, Bupati Oni menilai bahwa perencanaan di Pemkab Ngawi sudah baik dan sinkron dengan realisasi. Kedepannya, pemerintah daerah Kabupaten Ngawi terus berupaya mengelola anggaran keuangan sebaik mungkin agar hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat dan mampu meningkatkan kesejahteraan warga Kota Ramah. Erwan Saputra, Ngawi, Sakti TV.